Kalian pernah kebayang nggak? Hidup sebagai mahasiswa di kuliah, menjalani kehidupan kayak biasanya, fokus kuliah, tugas, dan lain-lain, tapi kalian dapat pendapatan secara rutin, tanpa kerja secara aktif. Lalu daripada capek-capek ngepres biaya sekecil mungkin, kenapa kita nggak naikin aja income kita? Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kenalin aku Andika Fadlah, tapi kalian bisa panggil aku Duki. So, kayak yang tadi udah dibilang di awal, banyak mahasiswa yang kehidupannya sebisa mungkin dipres gitu ya dari segi biaya. Ya mau gimana lagi, orang tua cuma ngasih segitu-gitunya. Nah, padahal banyak tips-tips keuangan yang justru bisa bikin kamu kaya setelah lulus. Nggak perlu nunggu sampai terlalu dewasa. Dengan menerapkan habit hemat, nabung, dan sebagainya. Tapi di samping itu, kalian juga bisa mendapatkan pendapatan secara pasif dengan kegiatan rutin sebagai mahasiswa. Secara definisi, passive income ini berarti pendapatan yang kalian peroleh tanpa perlu mengerjakan sesuatu secara aktif. Ya, istilah gampangnya kalian diem aja dapat duit. Nah, tapi sebenarnya nggak semudah itu, karena pada kenyataannya, hampir seluruh passive income itu membutuhkan usaha atau struggle di awal. Gak mungkin aja uangnya tiba-tiba masuk dari rekening bank tanpa kita benar-benar gak melakukan apa-apa. Ya mungkin namanya ngepet kali ya itu. Enggak. Bahkan ngepet aja perlu ada usaha di awal. Dan di samping passive income, aku juga pengen saranin ke teman-teman mahasiswa untuk tetap cari active income dan coba naikin sebisa mungkin mumpung kalian masih mahasiswa dan belum kerja secara profesional, biar modal untuk passive income kalian jadi lebih banyak. Dan siapa tahu setelah lulus kan nggak butuh pekerjaan kantoran kayak gitu. Sebelum kita masuk ke inti video, jangan lupa untuk subscribe channelku ya. Bagian pertama kita coba masuk dulu ke passive income yang nggak butuh modal sama sekali. Atau mungkin sedikit modal. Yang pertama adalah buat produk digital. Buat mahasiswa kayak kita mungkin nggak asing ya sama produk-produk digital yang bertebaran di sana. Contoh mungkin misalnya ada NFT ya, kalau yang lagi trending-trending tahun kemarin. Atau course-course yang ada di internet. Atau mungkin jangan jauh-jauh deh, lagu. Ya mungkin ini bakal balik lagi ke expertise kalian masing-masing gimana. Produk digital itu ada luas banget dan ini bisa menjadi potensi kalian. Kalian cukup buat produk tersebut sekali dan sisanya serahkan aja ke market. Mungkin ini emang agak challenging buat cari tahu produk digital yang pas buat kita apa. Tapi buat aku sendiri yang emang suka ngobrol depan kamera dan juga suka editing video, salah satu produk digital yang aku buat adalah ini, YouTube video. Dan ini masuk ke poin nomor 2 dari passive income, yaitu konten yang dimonetisasi. Don't get me wrong, konten itu nggak harus kita yang ngomong depan kamera. Banyak kok di luar sana konten-konten yang nggak nampilin muka, cuma nampilin suara mereka, atau bahkan nggak ada something yang berbau identitas mereka sama sekali. Selama ada visualisasi yang bisa diterima oleh audiens, itu bisa jadi passive income loh. Contoh mungkin kayak aku tadi, YouTube. Dimana YouTube emang ada program monetisasinya ya. Jadi misalnya kalau aku hiatus dari YouTube pun aku tetap dapat penghasilan karena tetap ada yang nonton video-videoku. Atau mungkin kalau pindah ke platform lain yang lagi trending sekarang itu affiliate marketing di TikTok. Lebih tepatnya TikTok Shop ya. Banyak tuh yang bikin konten video dan cek ranjang kuning gitu kan. Once mereka buat video itu, yang nonton bisa ada kapan aja kan. Dan mereka bakal dapat komisi seandainya sebulan ke depan, 2 bulan ke depan ada yang beli lewat link mereka. Nah, kurang lebih 2 itu adalah contoh dari passive income yang butuh modal dikit atau enggak sama sekali. Ketika kalian udah punya pendapatan, baik itu dari passive income tadi maupun active income ya, aku saranin untuk kalian masuk ke passive income selanjutnya, yaitu investasi di pasar modal. Banter-banter sih sebenarnya saham ya yang pertama. Karena technically saham ini adalah hal yang bisa kita pelajari di lingkup mahasiswa ya. Iya, lihat aja di lingkungan sekitar kamu pasti ada yang idealis atau si paling melek finansial mungkin. Enggak, bercanda. Tapi ya pasti ada gitu, dari tongkrongan misalnya, adalah sedikit-sedikit obrolan soal investasi saham. Nah, daripada sekedar ngobrol di tongkrongan terus, mending kalian langsung terjun aja. Apalagi buat aku yang tipenya long term investor, sedini mungkin aku mulai investasi saham, mungkin aku bakal menuai keuntungan yang lebih banyak lagi nantinya. Tapi ingat, kalian juga harus pelajari ilmu-ilmu saham ya sebelum benar-benar terjun, biar kalian nggak boncos. Aku pribadi belajar saham sebenarnya dari organisasi yang ada di fakultas. Dan dari situ aku pelajari lagi secara independennya dari internet, dari buku. Untuk cari tahu aku ini tipe investor yang kayak gimana sih. Dilihat dari segi risiko, dari modal aku, dari jangka waktu yang aku butuhkan. Semua punya kapasitas yang beda-beda. Nah, passive income yang kita dapatkan dari saham itu yang pertama adalah capital gain, yaitu perbedaan harga ya, ketika kita beli harganya berapa dan pas dijual harganya berapa. Itu kan ada selisihnya tuh, bisa jadi untung. Atau yang kedua itu adalah dividen, yaitu pembagian profit perusahaan kepada para pemilik saham. Aku secara rutin dalam setahun mungkin bisa dapat dividen udah kayak THR gitu ya.
Ah, ribet banget saham-saham. Ada gak sih yang lebih simple? Gue udah terlalu pusing nih sama kerjaan kuliah. Ada dong. Alternatif dari saham adalah reksadana. Ya, istilahnya saham kan kita perlu terjun secara langsung gitu ya, dengan resiko yang lebih tinggi dan potensi profit yang lebih tinggi tentunya. Tapi ada juga alternatif reksadana, di mana uang kita diserahkan ke manajer investasi untuk diolah, dan ya udah biar mereka aja yang ngatur uangnya mau diinvestasiin di mana. Tapi tentu ada skopnya. Misalnya ada reksadana saham, ya udah uang kita diinvestasiin sama si manajer itu di area saham aja. Atau lebih kecil risikonya mungkin kayak reksadana pendapatan tetap. Ya udah investasi kita dialokasiin di situ. Again, kalau direfleksikan ke aku sendiri, aku nyimpen reksadana sebenarnya lebih gede dikit daripada saham. Karena aku gak punya waktu sebanyak itu untuk mantengin saham terus. Dan aku sendiri fokus di reksadana saham, reksadana campuran, dan reksadana pendapatan tetap. Biar resikonya beda-beda. Karena ada pepatah investasi yang bilang don't put all eggs in one basket. Terakhir, passive income yang aku pikir struggle-nya itu paling besar di awal adalah bisnis. Buat di lingkup mahasiswa itu sebenarnya potensial banget loh buat bikin bisnis karena kita punya partner yang banyak dan connection yang luas. Dan bisa aja dari situ coba ideate bisnis berdasarkan problem yang ada di sekitar kalian aja minimal. Dan tentunya kan perlu imbangin juga dengan belajar ilmu bisnis lebih dalam dan tingkatin skill entrepreneurship kalian juga. Nah, once bisnis itu bisa berjalan, itu bisa menjadi passive income. Karena jika kalian udah remote nih ya, udah punya karyawan, dan operasinya udah stabil, ya kalian tinggal tunggu rekening kalian isi aja. Tapi again ya, passive income di bisnis ini gak bisa disamain sama yang sebelum-sebelumnya. Karena di sini kita sebagai owner istilahnya perlu tanggung jawab yang besar. Atau bahkan kalau bisa jadi seriusin, ini bisa menjadi active income. Oke, segitu aja beberapa alternatif dari passive income yang bisa kita dapatkan sebagai mahasiswa. Pokoknya jangan sia-siakan momen kuliah 4 tahun ini karena banyak banget hal yang bisa kalian escalate gitu ya, biar kedepannya kan nggak menjadi fresh graduate biasa. Saya tetap semangat buat teman-teman dalam menjalani kegiatan kuliah dan aktivitas lainnya. Atau kalau misalnya kalian ada request konten video atau mau diskusi, bakal aku coba komen di bawah ya. See you guys on the next video. Bye-bye.